warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon. Saya, Suherlawati dari SMP IT Putri Alhani. Saya Asep Supriyatna dari SDN Kedalaman 1. Saya Rohwandi Arfan dari SD Negeri Serang Ilir. Kami akan mempersembahkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Belajar bersama, berkolaborasi, dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Ella. Selamat pagi Pak Arfan. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya agak gimana nih? Agak grogi kayaknya. Iya, kemarin saya dapat info dari Ibu Kepala ya Bu Ella ya. Katanya Bu Ella hari ini itu akan mengadakan yang namanya coaching dengan Pak Asep ya. Betul. Nah, itu kapan Bu Ella rencananya? Rencananya insya Allah jam 11 Bapak. Oh, jam 11 ya. Jadi memang kemarin Bu Kepala Sekolah itu meminta saya untuk bisa mendampingi Bu Ella. Kalau tidak salah itu peran saya itu sebagai observer begitu Bu Ella ya. Nah, jadi biasanya memang kalau kegiatan coaching itu ada yang namanya rubrik penilaian Bu Ella. Jadi ada beberapa poin yang akan coba dinilai oleh saya. Ya, saya akan coba bacakan Bu Ella ya terkait rubrik ini ya. Yang pertama, ketika nanti Bu Ella melaksanakan coaching itu ada beberapa tahap yang namanya tahap tirta Bu Ella ya. Bu Ella mungkin masih ingat tirta itu kepanjangannya apa saja Bu Ella? Tirta ya Pak. Tirta T itu tujuan. Betul, tujuan. Artinya nanti coachnya saya akan menanyakan kepada coach bagaimana tujuan dari proses coaching itu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah I itu adalah identifikasi. Mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mungkin sudah ada dan yang akan dikembangkan ke depan. Kemudian R itu adalah rencana aksi ya Pak ya. Rencana aksi, betul. Iya, jadi antara saya dengan coachnya akan mencoba untuk menanyakan kepada coach menggali rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh beliau. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, pada tahap tanggung jawab ini saya akan menyepakati dengan Pak Asep kira-kira kapan waktu untuk bisa melakukan refleksi terhadap pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan. Itu betul sekali Bu Ella ya, tadi sudah disampaikan. Jadi pada rubrik ini nanti akan memuat yang namanya tirta ya, yang tadi Bu Ella sampaikan ada 4 tahap ya dalam tirta itu. Jadi harapan saya nanti ketika Bu Ella melakukan coaching bersama Pak Asep, keempat poin tadi itu ada di dalamnya. Nah, itu Bu Ella ya. Nah, kemudian kan dalam apa namanya kegiatan coaching itu ada kompetensi tentunya ya. Kompetensi coaching ada 3. Bu Ella masih ingat Bu apa saja? Alhamdulillah masih Bapak. Apa saja Ibu? Yang pertama kompetensinya adalah kehadiran penuh. Betul. Atau present. Artinya saya sebagai coach itu hadir secara utuh dalam proses coaching tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Artinya di situ nanti pada saat proses coaching berlangsung, saya mencoba untuk bisa mendengarkan seluruh informasi yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Artinya nanti di situ saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami oleh coach, kemudian bisa dijawab dengan baik dengan interpretasi dari coach itu sendiri, sehingga nanti pada akhirnya coach itu bisa sampai kepada solusi pribadi gitu ya Pak ya, solusi dari coach itu sendiri. Nah, betul sekali dari Bu Ella sampaikan ya, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, dari ketiga ini Bu Ella nih, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Ella maksimalkan pada kegiatan coaching nanti siang? Harapan saya dari ketiga kompetensi yang ada di dalam proses coaching itu Bapak, yang poin nomor 3 Bapak. Poin nomor 3 itu kalau tidak salah itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu Bu ya. Betul Bapak. Alasannya apa Bu? Kira-kira? Karena menurut saya Pak, keterampilan ini merupakan keterampilan yang agak sulit ya Pak ya, di mana seorang coach itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali potensi dari coachingnya, sehingga nantinya akan
dari coach itu bagaimana sebenarnya solusi dari permasalahan yang nanti disampaikan dalam proses coaching begitu Bapak. Dan dalam proses bertanya itu juga saya akan mencoba untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka Bapak. Artinya pertanyaan itu yang nantinya bisa lebih menggali lagi bagaimana kondisi dari coach itu yang sebetulnya begitu Bapak. Baik Bella, tadi Bella sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin Bu Erla tuju pada coaching siang nanti yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah tentu ketika kita ingin mencapai suatu tujuan ada indikator keberhasilannya. Nah itu indikatornya apa saja Bu? Baik Bapak, indikator keberhasilan dalam proses coaching nanti yang akan saya laksanakan adalah ada 4 ya sepertinya Bapak. Nanti mungkin mohon dikoreksi Bapak oleh Bapak. Yang pertama adalah R. R itu receive, artinya bagaimana seorang coach itu bisa menerima segala informasi yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua adalah A, appreciate, artinya seorang coach itu bisa mengapresiasi hal-hal yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian yang ketiga adalah S atau summaries, artinya bisa seorang coach itu bisa merangkum setiap informasi yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah as atau bertanya. Bertanya betul. Ya, seperti itu Bapak. Jadi harapannya dari kegiatan ini diakhiri as atau bertanya dalam bentuk pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bella ya. Ya luar biasa sekali ini Bella, mudah-mudahan dia lancar. Tapi satu pertanyaan lagi nih Bella sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Nah tentu dari sekian yang sudah Bu Ella jelaskan ya, nah harapannya apa Bu Ella untuk kegiatan coach nanti siang ini? Baik Bapak, harapan saya Pak dalam proses coaching nanti siang ini adalah seorang coach itu bisa menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga apapun permasalahan yang diungkapkan oleh coach nanti saat proses coaching, sebetulnya solusinya itu bisa ditemukan sendiri. Betul. Oleh yang bersangkutan. Coachingnya ya Bu ya? Ada lagi Bu? Cukup? Sepertinya itu Bapak. Oke ya, alhamdulillah kita sudah sedikit berbicara, mudah-mudahan nanti lancar Ibu ya. Saya rasa sudah cukup Bu ya untuk kegiatan pra observasi ini. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan baik. Jam berapa Ibu kegiatannya? Jam 11 Bapak insya Allah. Oke, jam 11 alhamdulillah saya juga kosong. Nanti kita bersama-sama Bu ya, kita lihat kegiatan coaching yang akan Bu Erla jalani ya. Itu saja Bu Erla, saya cukupkan kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam Ustazah. Baik, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah. Sehat ya Pak? Gimana kabar Ustazah? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Iya Bapak, saya Oke. lihat ada chat dari Bapak nih. Iya. Yang menginginkan adanya kita untuk bisa ngobrol nih ya Pak ya. Betul. Pada pagi hari ini. Nah kira-kira Bapak mau ngobrolin apa nih Pak dengan saya? Iya, terima kasih saya sebelumnya. Mohon maaf kalau kemarin ya saya mengganggu istirahat Ustazah karena memang saya itu sebetulnya lagi agak bingung Ustazah terkait dengan yang terjadi di kelas terutama. Saya itu ada sedikit masalah dengan anak-anak sebenarnya. Sebentar lagi kebetulan kita bagi rapor, terus begitu ada salah satu anak yang mungkin ya Ustazah tahu ya, si Supri yang anak anggota dewan itu, kebetulan dia itu hampir seluruh tugas-tugas itu nggak masuk Ustazah. Gitu, jadi sayanya tuh bingung, makanya ya udahlah saya telepon atau WA Ustazah aja, mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Ustazah siapa tahu nanti saya bisa mendapatkan solusinya gitu kan gitu Ustazah. Mohon maaf gitu ya sebelumnya. Jadi itu sih sebenarnya yang disampaikan. Baik, jadi sebetulnya Pak Asep ini sedang kebingungan ya Pak ya. Betul. Kebingungan bagaimana cara mentreatment Supri anak dewan tadi Iya. yang terlihat
yang ada ya? Hampir semua ya? saya di semua mata pelajaran yang tematik itu kayaknya untuk terutama tugas-tugas yang di rumah Iya. itu asli nggak ada sama sekali. Asli nggak masuk ya Pak? Ah. Oh begitu, baik Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, dengan adanya kondisi seperti itu, tujuan yang mau Bapak capai dengan adanya kita ngobrol hari ini ingin seperti apa Bapak? Iya, paling nggak kita setelah saya ngobrol sama Ustazah gitu ya, saya tuh paling tidak kedepannya si Supri ini gimana ya caranya dia bisa tumbuh rasa tanggung jawabnya, terutama akan tugas-tugas dia, karena ya kalau misalkan itu terus berlanjut ya dia yang ngerugi sendiri gitu. Maksudnya saya pengen ke depannya setelah saya ngobrol dengan Ustazah ini ada solusi, kemudian ada saya paling nggak saya bisa berbagi lah dengan Ustazah, minimal ada gimana ya caranya supaya tanggung jawab si Supri ini bisa meningkat gitu. Jadi intinya tujuan yang akan didapatkan oleh Bapak adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Supri ya Pak ya. Jadi poinnya itu ya Pak ya. Iya. Nah, baik ya Pak. Nah, menurut Pak Asep, kondisi yang ideal pada diri Supri sehingga Bapak bisa menggolongkan bahwa Supri itu sudah muncul rasa tanggung jawabnya seperti apa? Ya, harapan saya itu kan kalau lihat bukan membanding-bandingkan saja ya, bukan membanding-bandingkan dengan teman-temannya dari si Supri ini, cuma kalau dilihat gitu ya, ketika teman-teman yang lainnya itu diberikan tugas, kemudian mengumpulkan pada waktunya, nah harapan saya si Supri juga bisa seperti itu gitu. Ketika misalnya ada tugas nih dari sekolah atau dari bukan cuma dari tugas dari pelajaran saya gitu ya, dari tugas bapak ibu guru yang lain di mapel juga begitu, dia bisa mengerjakan dengan baik, mengumpulkan dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Karena ya selama ini anggapannya lempeng-lempeng aja, seolah dia datang ke sekolah juga nggak ada beban gitu ya kalau misalnya ini datang ke sekolah itu permasalahan. Baik Pak, jadi menurut Pak Asep kondisi yang ideal yang nantinya akan dicapai oleh Supri adalah ada dua ya Pak ya. Tadi yang saya menangkapnya yaitu yang pertama ketika dia bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah Supri ini bisa mengerjakan dengan baik setiap tugas yang diberikan. Tidak terbatas hanya tugas dari mapel Bapak saja, melainkan dari semua mapel juga dia bisa menunjukkan kondisi seperti itu ya Pak ya. Karena setelah saya ngobrol itu sama teman-teman yang lain itu saja, ternyata di mapel yang lain pun kejadian sama gitu. Berarti kondisinya sebetulnya sama ya Pak ya. Iya. Didapati di beberapa mapel gitu ya Pak ya. Nah Pak, jika Pak Asep dan teman-teman ternyata mendapati kondisi yang sama pada diri Supri, kira-kira langkah atau tindakan apa nih yang sebelumnya sudah pernah Bapak lakukan terhadap Supri? Kalau sebelum-sebelumnya sih saya sempat juga ngobrol sama Supri gitu ya. Kenapa dia kok sampai begitu gitu ya, tidak mengerjakan tugas. Nah setelah ngobrol-ngobrol ternyata Supri ini setiap pulang sekolah kebetulan dia ikut les bola. Ikut les bola, terus pulangnya juga sudah sore, nyampe rumah mungkin capek, ya akhirnya tugas-tugas dia di sekolah terbengkalai. Sebatas itu sih. Berarti langkah yang sudah Bapak lakukan, Masya Allah ya Pak ya, ini artinya kan mencoba untuk mencari tahu kondisi di rumah gitu ya Pak ya, kondisi Supri di rumah. Ternyata didapati bahwa sebetulnya Supri ini selain aktivitasnya di sekolah, ternyata juga ada les bola. Gitu ya Pak, itu mungkin yang menjadi penyebab Supri ini jadi lewat tugas-tugasnya gitu ya Pak ya. Saya pun sebenarnya pernah misalnya koordinasi juga dengan orang tuanya, mungkin ya karena kesibukan lah saya juga paham ya dengan kondisi orang tuanya Supri. Kebetulan beliau mungkin pejabat jarang-jarang di rumah ya, cuman permasalahannya ketika saya itu
informasinya. Jadi masih seperti itu aja gitu maksudnya. Baik. Artinya berarti ini saya sangat mengapresiasi ya Pak ya, tindakan yang sudah Bapak lakukan. Masya Allah, yang pertama adalah mencoba mencari tahu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Supri selain aktivitas yang di sekolah, juga sudah ada koordinasi dengan orang tua. Namun dalam hal itu sepertinya Pak Asep belum mendapatkan feedback yang maksimal ya Pak dari orang tua ya Pak. Ya, baik. Nah, ketika kondisinya seperti itu Bapak, kira-kira di sekolah apakah ada orang yang mungkin bisa membantu Bapak dalam kondisi Supri seperti ini Bapak? Ya, kayaknya mungkin saya butuh bantuan Bu Dewi ya, karena ya Bu Dewi itu kan kebetulan rumahnya dekat dengan Supri. Jadi saya itu pengen juga ngobrol sama Bu Dewi, mungkin kapan waktunya beliau bisa bareng-bareng dengan saya silaturahmi ke rumahnya Supri gitu Bu. Dengan Bu Dewi ya Pak ya, berarti untuk kedepannya rencananya mau ada ngobrol dulu ya Pak ya dengan Bu Dewi ya Pak? Iya, cuma saya belum sempat aja ketemu tadi. Baik Bapak. Nah kemudian untuk pelaksanaannya nih Pak, yang tadi coba sudah Bapak sampaikan bahwa berencana memvisit berarti ya Pak ya? Rencananya sih begitu, saya pengen main silaturahmi ke rumahnya Supri lah insya Allah. Silaturahmi ke sana Iya. bersama dengan Bu Dewi tadi itu Ya, supaya lebih ada yang ngantor lebih enak gitu ya. Baik Bapak. Kira-kira apakah ada daya dukung yang lain Bapak yang mungkin bisa membantu Bapak selain berasal dari Bu Dewi tadi Bapak? Mungkin saya juga butuh dukungan dari Bu Kepala ya, karena saya juga belum sempat ngobrol banyak tentang permasalahannya ke Bu Kepala. Ini saya akan sampaikan juga ke Bu Kepala tentang kondisi di kelas saya, yang mudah-mudahan nanti Bu Kepala pun terus berdukungan. Masya Allah, saya sangat mengapresiasi ya Pak ya rencana yang akan Bapak lakukan ini. Berarti kalau bisa saya simpulkan akan ada dua rencana yang dilakukan ya Pak, yaitu yang pertama berkolaborasi dengan Bu Dewi kaitannya dengan non-visit yang akan Bapak lakukan. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, tentunya untuk bisa mendukung kegiatan ini. Baik Bapak. Nah rencananya kapan nih Pak? Rencana untuk pelaksanaannya? Rencananya sih kalau nanti saya ketemu Bu Dewi atau sudah ngobrol sama kepala, kalau enggak lusa mungkin ya, lusa insya Allah saya bisa ke sana. Tapi itu juga kalau orang tuanya Supri ada, tapi kalau misalkan nggak ada, ya nanti kita sesuaikan dulu jadwalnya, kira-kira beliau ada di rumah kapan. Baik, artinya di sini coba ingin mengatur jadwal dulu ya Pak. Iya. Jadwalnya seperti apa gitu ya Pak. Baik Bapak, semoga yang sudah Bapak rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, sayang banget ya Pak, ini waktunya ternyata tinggal sedikit lagi nih Bapak waktu kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira nih Pak, sampai di titik ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita Bapak? Minimal hati udah menjadi agak lega ya. Ketika tadi sebenarnya saya tuh bingung juga ya dengan Supri, gimana gitu. Paling tidak setelah saya ya mengungkapkan kembali dengan Ustazah, ya ada pencerahan lah perencanaan ke depannya saya harus bagaimana. Paling tidak beban saya mulai sudah berkurang Ustazah ya. Terima kasih Ustazah ini masukannya dan dukungannya juga, dan mohon doanya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Baik Bapak, semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ustazah. Sudah ngobrol Saya dengan yang terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar Bapak. Amin. Ya, nanti 1 minggu ke depan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, siap Ustazah. Saya penasaran Iya. bagaimana progres yang sudah Bapak dapatkan dari Supri, dari hasil kegiatan yang sudah Bapak lakukan ke depan. Iya. Sampai Sekali lagi ketemu terima lagi, kasih ya. banyak Ustazah waktunya ya. Baik Bapak. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfan.
Afan. Bagaimana Bella, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak. alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama melihat ya. Tadi saya melihat ketika Bella melakukan kegiatan coaching bersama Pak Asep tadi. Nah, bagaimana perasaan Bella setelah melakukan kegiatan coaching tersebut? Baik, Bapak. Alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah melakukan coaching dengan Pak Asep. Betul. Perasaannya alhamdulillah senang Bapak, karena Pak Asep sebetulnya bisa menggali solusinya sendiri ya Pak ya terhadap kondisi yang memang sedang dihadapinya di kelas. Jadi sebetulnya Pak Asep itu sedang menghadapi atau mendapatkan adanya murid yang terkendala dalam pengumpulan tugasnya gitu Pak. Tadi sudah coba kami berdua berdiskusi sehingga sampai akhirnya Pak Asep sendirilah gitu Pak yang mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut gitu. Artinya sudah berhasil menggali lah potensi-potensi yang ada pada diri Pak Asep ya. Betul. Nah, ini kaitannya terkait kompetensi ya Bella ya. Kemarin kalau tidak salah kan Bella ini menyampaikan kan kita ulang kemarin dari pagi ya. Iya. Oke, baik, kita ulang ya. Iya. Baik. Betul. Oke, baik. Tadi kan Bella sudah melakukan coaching dengan Pak Asep ya. Nah, ini kaitannya dengan kompetensi Bella. Kalau tidak salah tadi pagi sebelum coaching Bella menyampaikan kepada saya satu kompetensi yang ingin lebih ditekankan, dikuatkan begitu ya. Itu pada poin ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya Bella ya? Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching, ini menurut Bella ya, apakah indikator-indikatornya itu sudah terlihat, sudah dilakukan begitu Bella? Seperti apa? Baik, Bapak. Dalam proses coaching yang tadi sudah saya jalankan dengan Pak Asep terkait dengan indikator yang sudah coba kita bahas ya Pak Betul, ya, ya, sebelum proses terkait kompetensi itu tadi ya. terkait dengan kompetensi itu tadi, betul bahwa dalam proses coaching itu sebetulnya saya mengharapkan kompetensi yang ketiga ya Pak ya, yang lebih meningkat begitu Pak. Artinya pertanyaan berbobot itu. Namun sebetulnya sebelum sampai ke pertanyaan berbobot, saya juga mencoba untuk menghadirkan kesadaran penuh atau presence dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, dengan adanya kesadaran penuh itu saya bisa mendengarkan secara aktif apapun informasi yang disampaikan oleh beliau. Lalu yang ketiga barulah sampai kepada pertanyaan yang berbobot itu. Artinya saya menangkap kata kuncinya yang diberikan oleh Pak Asep, lalu saya coba menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kaitan dengan indikator, itu kan saya menetapkan ada 4 ya Pak ya. Iya, yang merasa ya kalau tadi pagi kita ngobrol ya. Betul Bapak. Ada 4 ya Pak ya. Betul, dan 4-nya itu bagaimana Bu? Apakah tercapai semua atau bagaimana? Boleh disampaikan. Iya Bapak, baik. Dari 4 indikator ini, yang pertama adalah R ya Pak ya. Betul. R itu adalah receive, artinya saya menerima segala informasi yang disampaikan oleh Pak Asep. Saya merasanya dalam proses percakapan tadi saya sudah menerima semua informasi yang disampaikan oleh beliau. Lalu masuk ke indikator yang kedua, A itu artinya mengapresiasi. Juga saya tadi juga sudah memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang memang sudah dicapai oleh beliau Bapak dalam proses penanganan terhadap Supri di kelas. Lalu yang ketiga adalah S itu summarize, artinya saya mencoba untuk menyimpulkan informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau, lalu saya coba mengkonfirmasinya kembali kepada beliau. Dan yang terakhir adalah ask atau bertanya. Dan dalam proses bertanya ini juga tadi saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya terbuka begitu Pak, sehingga bisa menggali informasi atau potensi yang ada pada diri Pak Asep begitu Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Ella. Kalau saya tadi lihat prosesnya seperti mengalir gitu ya, seperti ngobrol biasa saja gitu ya. Artinya Pak Asep dengan Bu Ella tadi saya seperti tidak ada batasan gitu, seperti ya kan biasa aja kayak ngobrol biasa ya. Baik, selanjutnya saya mohon izin Bu Ella ya, akan menyampaikan hasil observasi saya tadi. Ada beberapa catatan. Yang pertama terkait kompetensi tadi. Yang pertama kan kehadiran penuh ya. Tadi saya lihat, alhamdulillah Bu Ella ketika melakukan coaching itu sudah sepenuhnya hadir. Terlihat dari mana? Terlihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Asep. Ya, ketika beliau bertanya itu ada benang merahnya, ada kaitannya begitu ya. Artinya nyambung di situ. Nah, yang kedua mendengarkan aktif. Ya.
Jadi memang saya lihat dari pertama sampai akhir Bella mendengarkan secara aktif, dan setelah mendengarkan itu ibu bisa membuat pertanyaan yang sifatnya menggali potensi dari Pak Asep ya, hingga akhirnya Pak Asep bisa menyimpulkan rencana apa, solusi apa yang akan dibuat. Nah, yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Saya lihat tadi pertanyaannya luar biasa sekali Bella ya, artinya tidak hanya sekedar basa-basi, tapi memang pertanyaan ini bisa memantik begitu. Artinya apa sih yang Pak Asep harus lakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Itu saya lihat sudah sangat baik sekali ya. Kemudian ini terkait proses coaching ya dengan metode Tirta, saya lihat juga sudah berjalan. Kita lihat keempat-empatnya di sini ada saya bacakan Bella ya. Yang pertama terkait tujuan. Tadi kalau saya tidak salah tulis ya, jadi memang tujuan dari Pak Asep itu mampu tumbuhnya rasa tanggung jawab dari Supri tadi itu ya. Nah, itu luar biasa kan. Jawaban dari Pak Asep itu tentunya itu berkaitan dengan pertanyaan yang Bu Ella ajukan. Kemudian pada identifikasi, di sini sebetulnya poinnya identifikasi adalah permasalahan support dari orang tua yang kurang ya, dari Supri itu. Kemudian pada poin rencana di sini ada 2 poin yang saya catat. Yang pertama itu kolaborasi. Tadi ya, kolaborasi dengan siapa? Pak Asep berencana berkolaborasi dengan Bu Dewi, dan yang kedua melakukan yang namanya home visit. Begitu. Kemudian pada poin tanggung jawab, jadi Pak Asep akan mulai melakukannya pada minggu depan kalau tidak salah ya. Tentu dengan catatan ketika orang tuanya Supri ini ada di rumah ya. Kemudian apa tadi rencananya Bu, setelah Bu Ella melakukan kegiatan coaching ini, rencananya apa kira-kira ke depannya? Apakah ada kompetensi yang ingin dikuatkan lagi atau dikembangkan lagi, atau seperti apa? Apakah mau mengimbaskan ke teman-teman yang lain atau seperti apa Bella? Terkait rencana ke depan ya Pak, ya setelah kegiatan ini ada 2 Bapak yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah banyak berlatih ya Pak. Jadi banyak berlatih percakapan coaching tentunya dengan alur Delta itu, karena supaya dengan banyak berlatih semakin mengalir begitu Bapak. Alur itu tidak terasa, namun sebetulnya sesuai dengan alur yang ada gitu. Nah, berlatih dengan anak ya Pak, karena kan kita keseharian bertemu dengan anak ya Pak, yang memiliki karakteristik yang beragam begitu, artinya berbeda-beda betul Bapak. Artinya nanti di situ mudah-mudahan semakin bisa meningkatkan kompetensi inti coaching dari diri saya Bapak. Kemudian yang kedua adalah saya akan mencoba membagikan informasi atau ilmu yang sudah didapat ini Bapak kaitannya dengan percakapan coaching ini, karena memang sebetulnya kan coaching ini sangat bagus ya Pak ya, sangat bagus sekali bisa kita terapkan tidak hanya untuk diri saya sebagai guru, tapi juga bisa ke anak ya Pak ya, kemudian bisa juga ke teman, seperti itu Bapak yang insya Allah akan saya terapkan ke depannya. Ya baik Bella, terima kasih ya atas kesempatan yang Bella berikan kepada saya untuk saya bisa menjadi observer. Artinya saya juga belajar sebetulnya Bella ya, bagaimana untuk menjadi seorang coach yang baik begitu ya, hingga kita menghasilkan solusi. Yang solusi itu sebenarnya kalau kita sadari dari coach sendiri sebetulnya begitu Bella ya. Baik Bella, itu saja. Terima kasih. Saya sangat apresiasi apa yang Bella lakukan. Semoga kedepannya tidak bosan-bosan Bella ya, bisa berbagi hal baik dengan teman-teman di sekolah ini. Semoga apa yang Bella lakukan itu dapat menjadi ladang pahala. Demikian Bella ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.